Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Materi administrasi umum kita masih membahas bab pertama. Coba lihat bukunya halaman 9 bagian yang F bawah sendiri tentang jabatan dan tugas pada kegiatan administrasi perkantoran. Yang pertama mengenai jabatan. Jabatan atau occupation adalah kedudukan pegawai dalam struktur organisasi dan mempunyai kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bertanggung jawab dengan fungsi yang spesifik. Jadi jabatan ini adalah seseorang yang mempunyai kedudukan dalam perusahaan. Tidak hanya memiliki kedudukan, tapi juga mempunyai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu mengenai jenis jabatan. Yang pertama, kepala kantor atau pimpinan kantor adalah orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Kemudian mengatur pembagian tugas pekerjaan personil. Kemudian mengatur mekanisme dan kelengkapan kerja kantor sesuai kebutuhan. Selanjutnya manajerial. Manajerial adalah orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini ketika pemimpin kantor mendelegasikan tugas, disinilah para manajerial ini memimpin para stafnya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai fungsi manajemen masing-masing. Nah, apabila dia berada di manajemen perencanaan atau planning, berarti tugasnya ada di perencanaan tersebut. Kemudian staf atau pembantu ahli. Pembantu ahli di sini adalah tenaga ahli yang cukup dan mampu dalam bidangnya. Contohnya staf akuntan, berarti dia mampu dalam bidang akuntansi ataupun keuangan. Selanjutnya kepala personalia atau HRD. HRD ini adalah orang yang memiliki jabatan yang bekerja di bagian khusus kepegawaian. Nah, tugasnya menentukan tenaga kerja yang sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Apabila perusahaan membutuhkan staf akuntan, berarti HRD itu harus mencari orang-orang yang benar-benar di bidang ahli bidang akuntansi. Nah, selain itu, HRD juga mengatur hak-hak pegawai seperti jatah cuti, santunan kesehatan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pegawai. Kemudian ada kepala tata usaha atau administrasi. Kepala tata usaha ini adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor. Dalam tata usaha ini kan meliputi berbagai bidang, ada perencanaan, pelaporan, kepegawaian, keuangan, dan lain sebagainya. Jadi apabila salah satu bidangnya berantakan, maka garis kebijakan dan tujuan kantor itu tidak akan terwujud. Itulah. Nah, selanjutnya mengenai tugas kegiatan administrasi. Yang pertama ada filing atau rekap data. Rekap data ini artinya tugas administrasi, artinya mencatat, menghimpun maupun menyusun, menyimpan semua berkas-berkas yang masuk maupun berkas-berkas yang ada di perusahaan seperti surat domisili, surat bukti transaksi maupun surat-surat berharga aset perusahaan. Kemudian menjawab telepon. Nah, sebagai seorang administrator yang berada di posisi sebagai penyedia baik pelayanan maupun jasa, maka staf administrasi itu harus memiliki kode etik yang ramah dalam menjawab telepon. Kemudian pembuatan surat. Nah, dalam perusahaan pasti banyak yang namanya ada surat pembelian, penjualan, ataupun surat kontrak. Nah, disinilah tugas staf administrasi membuat surat-surat seperti itu.
Kemudian melakukan penjadwalan. Penjadwalan di sini adalah penjadwalan pertemuan tamu dengan orang kantor. Jadi dia menjadwal apabila ada tamu yang ingin berkunjung ataupun melakukan meeting. Yang terakhir yaitu front office. Front office ini seperti resepsionis ya. Jadi di sini staf ini harus cakap berkomunikasi dan juga harus bisa mengondisikan suasana kantor. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.